Selamat pagi. Hari ini kita akan mengajak rekan-rekan semua menyusuri salah satu jejak Raja Airlangga dan Kerajaan Kahuripan di Mojokerto. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur abad ke-10 yang didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1019 sebagai penerus Kerajaan Medang, dengan ibu kota di sekitar lembah Sungai Brantas dekat Gunung Penanggungan sebelum pindah ke Daha, Kediri. Kerajaan terkenal karena kemakmuran serta pembagiannya menjadi Kerajaan Janggala dan Panjalu Kediri pada tahun ke-1042. Kerajaan ini berumur pendek namun penting, dengan Airlangga menjadi satu-satunya raja yang berkuasa sebelum turun takhta dan menjadi pertapa. Raja Kahuripan adalah Airlangga. Ia lahir di Bali, putra dari Raja Udayana Bali dan Ratu Mahendradatta, keturunan Empu Sindok dari Medang. Sebelum berdirinya Kerajaan Kahuripan, ada Kerajaan Medang yang wilayahnya sekitar Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, Malang. Saat Kerajaan Medang mengadakan sebuah pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa Teguh dengan Airlangga pada tahun ke-1016, sebuah kerajaan bersekutu dengan Kerajaan Sriwijaya menyerang Istana Medang. Semua tewas kecuali Airlangga dan pembantunya Empu Narottama. Kemudian Airlangga melarikan diri. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan sekarang Wonogiri, dan selanjutnya pindah ke Kudu, Jombang, dan terakhir di Gunung Penanggungan. Disinilah Airlangga bertekad membalas dendam dan mendirikan Kerajaan Kahuripan di lereng Gunung Penanggungan. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa Kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan, dengan ibu kota baru yang bernama Watan Mas. Ibu kota baru bernama Watan Mas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan Kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah Kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Raja Rajendra Chola Dewa dari India di tahun 1025, Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Sejak tahun 1029, Airlangga mulai memperluas wilayah kerajaannya. Peperangan demi peperangan dijalani Airlangga. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Kerajaan dengan pusatnya berada di Kahuripan ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Daerah pantai utara Jawa, terutama Sidoarjo, Surabaya, dan Tuban menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Ada beberapa sastra yang lahir pada pemerintahannya. Airlangga juga mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Berikut beberapa catatan pembangunan Airlangga pada tahun 1036. Airlangga membangun Sriwijaya Asrama yang dibangun sebagai pusat pendidikan dan pengajaran keagamaan. Pada tahun 1037, berdasarkan prasasti Kamalagian, Airlangga membangun bendungan Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman. Memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di muara Sungai Brantas, dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo sekarang. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Berdasarkan prasasti Pucangan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun ke-1041.
Tadi ada Prasasti Kamalagan, salah satu prasasti yang menceritakan tentang pembangunan Bendungan Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman. Nah, saat ini kita akan melihat Prasasti Kamalagan, salah satu peninggalan masa kerajaan Kahuripan saat Raja Airlangga berkuasa. Prasasti Kamalagan tahun 1037 Masehi terletak di Dusun Klegan, Desa Tropodo, Kecamatan Kriyan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti ini memiliki ukuran panjang 115 cm dengan ketebalan 28 cm dan ukuran tinggi 215 cm. Prasasti ini terbuat dari batu kali atau batu andesit. Prasasti ini ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti ini adalah menyebutkan dibangunnya sebuah bendungan di Waringin Sapta oleh Raja Airlangga, yaitu raja dari Kahuripan bersama rakyat. Arti dari tulisan pada prasasti ini adalah Prasasti Kamalagan dibuat untuk memperingati pembuatan bendungan di Waringin Sapta. Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa Raja Airlangga telah menetapkan pengurangan pajak-pajak yang harus diserahkan ke kas kerajaan dari desa Kamalagan sewilayahnya. Desa di wilayah tersebut dikurangi pajaknya karena ditugaskan UTK menjaga dan sebagai empati atas seringnya banjir yang melanda wilayah tersebut. Akibat banjir yang selalu datang itu sawah-sawah hancur dan pajak yang masuk menjadi sangat berkurang. Tidak sekali dua kali rakyat membuat tanggul, tetapi tidak berhasil menanggulangi banjir yang setiap tahun datang. Raja pun mengerahkan seluruh rakyat bekerja bakti membuat bendungan. Karena tantangan ini cukup besar untuk memberi cambuk untuk bekerja yang lebih giat, dan jawaban ini dibuktikan pada zaman Airlangga, tepatnya di daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Air bah dengan segala macam malapetaka dijawab oleh rakyat Kediri dan sekitarnya, sehingga di daerah ini tampil kemuka dalam gelanggang sejarah Indonesia. Batu bertulis di depan kita ini, batu prasasti Kamalagan, dulu dibuat 1037 Masehi. Prasasti Kamalagan lokasi Dusun Klegan, Desa Tropodo, Kecamatan Kriyan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Ukuran panjang 115 cm, tebal 28 cm, tinggi 215 cm. Bahan batu kali batu andesit. Ada prasasti lain yang menceritakan keruntuhan kerajaan Kahuripan dengan Raja Airlangga, yaitu Prasasti Turun Hyang yang dibuat tahun 1044 Masehi. Prasasti Turun Hyang aslinya ditemukan di Dusun Truneng, Desa Mojowono, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun kini menjadi koleksi Museum Majapahit di Trowulan, Mojokerto, sebagai bukti peninggalan kerajaan Janggala dari masa Raja Airlangga dan putranya, Mapanji Garasakan. Tahun 1042 Masehi, Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua untuk kedua anaknya atas nasihat Empu Barada. Bagian barat, yaitu wilayah Panjalu beribu kota di Daha atau Doho Kediri, diberikan kepada Sri Samarawijaya, dan wilayah bagian timur yaitu Janggala beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Pada prasasti Gandakuti tahun 1042 disebutkan Airlangga dengan gelar Raisiaji Padukampungku, yang artinya beliau sudah menjadi pertapa atau tidak menjabat lagi sebagai raja. Prasasti Gandakuti adalah prasasti berupa lempengan perunggu yang ditemukan di Dusun Joho, Desa Kebonanom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti ini disimpan di Museum Nasional. Airlangga pada usia yang tidak muda lagi, merasa sudah cukup tua dan memiliki keinginan untuk meninggalkan urusan duniawi serta menjadi pertapa. Ia mendapatkan gelar Raisiaji Padukampungku, Sang Pinaka, Catraneng Buana, lebih dikenal sebagai Resi Gentayu.
Demikian sejarah tentang Kerajaan Kahuripan dan Raja Airlangga dan salah satu prasasti yang menunjukkan kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan walau dalam waktu yang singkat. Saya berharap tempat-tempat bersejarah yang saya kunjungi bisa menjadi referensi untuk tujuan bersepeda kita dan pembelajaran untuk kita semua. Salam sehat. Bau apa?